Ayo, wis. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 4B akan mempresentasikan mengukur tegangan menggunakan sensor SAP. Di sini ada anggota kelompoknya yang pertama Arya Fatah Muhammad, yaitu saya sendiri dengan NRP belakang 050. Selanjutnya ada Adam Irgi Ardiansa dengan NRP 046, Muhammad Izan Wafid NRP 048, Rayhan Nurisalam NRP 064, dan Rahadian Yanta Fahmi NRP 076. Jadi eh, ide yang kita pakai yaitu rancang bangun sistem kontrol ketinggian lampu ultraviolet pada sterilisasi edamame. Jadi eh, latar belakang dari ide ini, rancang bangun ini merupakan alat sterilisasi edamame yang digunakan untuk membunuh mikroba sebelum edamame didinginkan. Dari awal edamame akan dibersihkan atau dicuci menggunakan air bersih, lalu setelah dicuci edamame akan di-blanching dan didinginkan dengan cepat. Namun rancang bangun ini akan ditempatkan sebelum pendinginan agar tidak terjadi sebaran mikroba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah sensor SAP. Sensor jarak SAP merupakan sensor yang menggunakan sinar inframerah sebagai metode pengukuran jarak. Sensor ini dipilih karena dengan range besar 20 sampai 150 cm. Merupakan range yang sesuai untuk mendeteksi jarak lampu terhadap permukaan yang tersinari oleh sinar ultraviolet. Serta kelebihannya adalah pengukuran dari sensor inframerah dirasa lebih sesuai karena pengukurannya hanya pada satu titik dan tidak menyebar seperti pembacaan sensor ultrasonik. Next. Selanjutnya, alat yang kita pakai adalah Arduino. Arduino digunakan sebagai controller yang akan memberikan perintah kepada aktuator untuk bergerak sesuai set point dan juga akan mengolah hasil bacaan sensor jarak SAP untuk menampilkan berapa ketinggian dari lampu ultraviolet. Jadi Arduino akan terhubung dengan seluruh komponen yang digunakan dimulai dari push button sebagai pengatur ketinggian, motor driver yang terhubung dengan motor interlinear aktuator, LCD sebagai penampil hasil pembacaan sensor dan pilihan tingkat reduksi. Wae, wae. Yo, Sobo. Aku Gantian. untuk metodologi percobaan, alat dan bahan yang dibutuhkan selama pengambilan percobaan adalah Arduino, sensor jarak, kabel jumper, yaitu email, laptop yang terinstal Arduino IDE. Kemudian untuk langkah-langkah percobaan, untuk langkah yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian siapkan program dengan codingan sebagai berikut pada aplikasi Arduino IDE. Untuk selanjutnya, menghubungkan Arduino dengan laptop yang telah terinstall aplikasi Arduino IDE menggunakan kabel data. Setelah itu, menghubungkan Arduino dengan sensor yang akan digunakan menggunakan kabel jumper. Ketika penghubungan telah selesai, maka program di-running melalui aplikasi Arduino IDE untuk pengambilan data. Penentuan jarak sensor dengan objek akan diukur. Pengambilan data diambil sebanyak 5 kali. Untuk pengambilan datanya akan dicatat ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu untuk hasil dari percobaan yang sudah kita take video dan kita sudah upload di YouTube, dan ini merupakan hasil dari video tersebut, hasil percobaannya.
Ya, ya, selanjutnya merupakan hasil dari video percobaan yang sudah kita ambil videonya, percobaan untuk menggunakan sensornya, dan sudah kita upload di YouTube juga, dan ini merupakan hasil dari video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 4B, yaitu project dari TST dari minggu 8 ini. Di sini kita menggunakan sensor sharp untuk mengukur jaraknya. Oh ya, sebelumnya perkenalan. Nama saya Muhammad Isan Wafi dengan NRP akhir 048. Saya Levo Muhammad, NRP 0475050. Saya lagi Nathan kami dengan NRP 20422111076. Saya ada media Diansa NRP 204221146. Untuk alat percobaannya itu seperti yang kita lihat ini, yaitu ada sensor sharp ya yang mengukur jarak. Lalu di sini ada Arduino, dan di sini kabel, dan ini untuk laptop untuk memperlihatkan serial monitornya. Nah, sebelum itu mari kita coba tes. Apabila didekatkan dengan misal ini merupakan objeknya, maka di sini di tegangannya akan kurang cedek ya. Nah, di sini tegangan serta output dari sensornya semakin turun, dan apabila dijauhkan masuk. Nah, di sini akan semakin kecil tegangannya. Tegangannya semakin kecil dan output dari sensornya juga semakin kecil. Dan apabila dekatkan kembali, tegangannya semakin besar dan output dari ADC ini semakin besar juga. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi merupakan hasil video percobaan yang telah kita gunakan. Kita next, dan ini merupakan hasil dan pembahasan sementara. Ini untuk tabel hasil pengukurannya. Ini pengukuran sensornya menggunakan satuan cm, dan ini menggunakan pengukuran validator dikarenakan di laboratorium kita alat untuk validatornya masih digunakan, sehingga kita menggunakan validator sederhana yaitu menggunakan meteran, dan ini merupakan tegangan output dari sensor tersebut yaitu volt, dan ini merupakan grafik sensor tegangan yang dikeluarkannya. Nah, ini juga errornya, grafik serta grafik errornya juga. Next. Nah, selanjutnya ada pembahasan sementara. Yang pertama, berdasarkan hasil data yang diperoleh, yaitu data sensor dan data validator, maka didapat karakteristik statik sensor sebagai berikut. Yang pertama ada range. Range-nya sekitar 9,85 sampai 19,6 cm. Yang kedua ada span. Span-nya yaitu berkisar dari 19,6 dikurangi 9,85 cm, hasilnya 9,75 cm. Yang ketiga ada akurasi. Dengan rumus 100% dikurangi rata-rata error, yaitu 11,47, hasilnya 88,53%. Selanjutnya ada sensitivitas, yaitu 0,11 volt per cm. Yang kelima ada resolusi 0,21%. Selanjutnya, yang keenam ada presisi dengan menggunakan rumus standar deviasi. Seperti pada gambar, itu dapat standar deviasinya 3,27. Yang ketujuh ada toleransi. Sensor tersebut memiliki kesalahan maksimum sebesar 2,08%. Dan yang kedelapan ada linearitas. Dan untuk grafik linearitasnya seperti pada gambar. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa kinerja sensor yang digunakan kurang baik. Hal ini dikarenakan nilai rata-rata error yang didapat yaitu sebesar 11,47%.
Selain itu, sensor ini memiliki sensitivitas sebesar 0,11 volt per cm dan nilai dari akurasinya yaitu 88,53%, yang dimana batas yang bekerja baik yaitu sebesar 95%. Lalu nilai dari toleransi sebesar 2,08% dan nilai dari resolusinya yaitu 0,21%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,